di Permen Perbincangan Menarik JKN dan aku Happy Fevers Annyeonghaseyo Hojimida. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang kepesertaan di BPJS Kesehatan dan kita sudah panggil narasumber yang pakar dalam kepesertaan yaitu Pak Rijal. Yeay! Nah, mungkin Pak Rijal bisa perkenalan diri dulu nih, Pak Rijal itu sebagai apa di BPJS Kesehatan khususnya di kantor cabang Parepare. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat JKN. Perkenalkan, nama saya Rijal Musalim sebagai Kepala Bagian Kepesertaan Kantor Cabang Parepare, di mana tugas saya ada beberapa ya. Pertama, melakukan perekrutan kepesertaan baru. Yang kedua, melakukan reaktivasi kepesertaan. Yang ketiga, memastikan tercapainya target cakupan peserta untuk seluruh wilayah Kabupaten Kota Parepare. Ada 4 kabupaten kota, dan yang terakhir memastikan kepatuhan badan usaha. Demikian. Nah, kalau tadi kan Pak Rijal bilang ya, tugas yang pertama itu adalah tadi mendaftarkan atau merekrut dari peserta itu sendiri. Nah, sekarang kita mau tahu nih Pak, ini pertanyaan masyarakat di luar, kenapa sih kita harus punya BPJS Kesehatan untuk kita itu sendiri? Sebenarnya sih banyak faktor ya selain resiko, tapi saya mungkin hanya menyampaikan 3 alasan saja. Pertama, perlindungan. Nah, di mana kita diberikan kepastian setiap hari, setiap detiknya untuk seluruh keluarga kita yang sakit, apabila sakit dan berisiko mengeluarkan biaya baik itu kecil dan besar. Nah, kita tahu ya ekonomi sekarang kita dengan biaya pelayanan kesehatan yang cukup tinggi di fasilitas kesehatan baik tingkat pertama, tingkat lanjutan, apalagi teknologi juga semakin tinggi, tentu biayanya tidak bisa diprediksi. Yang kedua, dengan ikut program JKN ini, kita prinsip gotong royong program JKN ini jalan, di mana yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, dan banyak faktor-faktor lain. Apalagi program JKN sendiri ini manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Dan yang terakhir tentu apabila kita ikut program JKN, kita dianggap sudah patuh. Karena program JKN adalah salah satu amanah undang-undang yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia dan sangat wajib. Baik itu termasuk warga negara asing yang sudah menetap minimal 6 bulan. Mungkin itu salah satu faktor kecil atau mungkin dari banyak faktor yang kita mengapa harus menjadi peserta JKN. Wah, mantap, berarti sebenarnya manfaatnya banyak ya Pak ya. Dan untuk perlindungan tadi ada juga prinsip kegotong royongan di mana saling membantu antara peserta. Nah, mungkin boleh jelasin Pak, ada berapa sih jenis kepesertaan di BPJS Kesehatan? Apakah semua harus ikut yang berbayar? Atau misalnya kalau saya nggak mampu, apa tetap wajib nih ikut yang berbayar? Ya. Jenis kepesertaan kita kelompokkan secara besar ada 2 sebenarnya. Yang pertama, penerima bantuan iuran. Yang kedua adalah non penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iurannya hanya 2 saja, yaitu PBI dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau kita singkat PBJK. Dulu ini asalnya dari Jamkesmas seperti itu. Di mana anggarannya ini pakai menggunakan anggaran pusat. PBJK ini hanya 2 saja yang jadi syarat, yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu. Kelompok yang kedua dari penerima bantuan iuran adalah PBPU dan BPPMDA atau pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didanai oleh pemerintah daerah. Ya, kategori ini di luar dari PBJ tentunya, di mana sesuai peraturan Presiden nomor 82, di mana selama masyarakat bersedia didaftarkan bantuan pemerintah daerah dengan hak kelas 3. Nah, sedangkan kelompok yang kedua tadi dari non PBI itu beberapa macam ya. Pertama, PPU, pekerja penerima upah seperti PNS, TNI Polri, pejabat negara, bahkan sampai badan usaha. Yang berikutnya adalah PBPU, pekerja bukan penerima upah secara mandiri, yang kita perlu kenal adalah peserta mandiri. Berikutnya adalah bukan pekerja seperti pensiunan atau investor atau owner. Mungkin itu gambaran besar, karena kalau ada banyak segmen seperti kepala desa atau perangkat desa itu masuk kelompok PPU. Jadi banyak segmen di mana memang ada beberapa iuran yang sudah dibantu pemerintah pusat, ada yang dibiayai secara sharing antara pemberi kerja dan pekerja,
di mana pemberi kerja bayar iuran 1% dan pemberi kerja bayar iuran 4%, dan ada juga dibayar secara mandiri kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Mungkin itu contoh jenis kepesertaan yang ada di BPJS Kesehatan. Berarti sebenarnya banyak ya Pak, tapi sebenarnya secara garis besar itu adalah yang non PBI dan PBI ya, penerima bantuan iuran dan non penerima bantuan iuran. Nah kalau tadi Bapak bilang kalau misalnya ada kok yang penerima bantuan iuran, berarti apakah benar asumsi masyarakat ini BPJS Kesehatan nih maksa banget orang harus yang ikut yang berbayar? Emang iya Pak, kalau seandainya saya memang betul-betul nggak mampu tapi maksa banget sih BPJS? Masyarakat ini sudah dilindungi undang-undang, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu atau fakir miskin. Karena pelayanan kesehatan ini adalah salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Jadi fakir miskin dan tidak mampu ini sudah betul-betul dilindungi. Kuota dari anggaran yang sudah disiapkan pemerintah pusat itu untuk jumlah peserta sekitar 96.800 ini selalu terpenuhi secara nasional dan sesuai pendataan dari Dinas Sosial sampai pendataan sampai Kementerian Sosial. Jadi memang tidak mesti, memang kalau kurang mampu ya tentu akan didata oleh desa ataupun kelurahan melalui musyawarah desa atau musyawarah dengan kelurahan. Jadi bagi masyarakat yang kurang mampu ya tentu tidak dibebani ya. Karena kami selalu mengingatkan kepada masyarakat, pastikan apabila Bapak Ibu bukan sebagai pekerja dan ingin mendaftar mandiri, pastikan iurannya itu bisa didaftarkan satu keluarga dan mampu bayar iuran rutin setiap bulannya. Karena apabila sudah terdaftar, ini akan berlaku seumur hidup. Apabila tidak terjadi perubahan segmen, apabila misalnya ini tidak berstatus sebagai pekerja atau tidak berstatus dan masyarakat yang kelompok yang dapat dibantu oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Jadi dipastikan itu, jangan sampai ada terjadi tunggakan seperti itu. Nah, berarti bagus banget nih. Jadi menjawab semua sebenarnya pertanyaannya bahwa nggak harus ya Pak ikut yang berbayar kalau memang dasarnya tidak mampu. Tapi yang mengkategorikan tidak mampu itu bukan kita sendiri ya. Terus tentang kayak, saya nggak punya duit berarti nggak mampu. Tapi harus ada kategori dari dinas sosial tadi atau perangkat desa dari tempat tinggal masing-masing ya Pak ya. Nah, sekarang ini nyambung nih ke pertanyaan berikutnya karena ini yang lagi happening nih Pak. Lagi pembahasan yang lagi sering muncul di Instagram atau di sosial media, yaitu emang bener ya kalau mau bikin SKCK, perpanjangan SIM harus punya BPJS Kesehatan, apa hubungannya? Betul sekali. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi program JKN, di sini ditunjuk 30 kementerian lembaga, termasuk Polri sendiri. Di dalam instruksi ini menyampaikan bahwa diminta Polri untuk melakukan penyelesaian regulasi. Regulasi yang dilakukan penyelesaian ini ada 3 poin, yaitu pertama terkait pengurusan SIM, yang kedua terkait penerbitan SKCK, dan yang ketiga terkait STNK, perpanjangan STNK. Yang sudah berjalan saat ini adalah Perpol nomor 2. Perpol nomor 2 ini terkait pengurusan SIM, di mana Perpol nomor 2 ini sudah diimplementasikan sejak 1 November. Jadi masyarakat yang mengurus SIM diupayakan, ini belum mandatory, jadi masih tahap advokasi. Jadi apabila nih masyarakat ngurus SIM pasti akan ditanya nih, sudah terdaftar JKN apa tidak? Kalau sudah terdaftar JKN, kartunya aktif apa tidak? Jadi nanti petugas di pengurusan SIM ini akan mengecek BNIK atau nomor kartu. Sama dengan Perpol nomor 6 terkait SKCK nih. Kalau SKCK ini sudah wajib. Nah, SKCK ini berlaku sejak 1 Agustus 2024. Nah, ini sesuai Perpol nomor 6 di mana setiap pengguna SKCK wajib melampirkan evidence atau bukti bahwa telah terdaftar menjadi kepesertaan aktif. Jadi beda ya. Perpol nomor 2 masih belum mandatori, sedangkan nomor 6 ini sudah diwajibkan terkait SKCK. Jadi masyarakat ini dihimbau agar paham dan betul-betul memastikan telah terdaftar JKN aktif. Itu kata kuncinya. Kategorinya adalah aktif, itu kata kuncinya Pak. Nah, mungkin ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang paling sering, karena pertanyaannya adalah emang harus ya wajib daftar BPJS Kesehatan yang berbayar. Orang kita tuh mau nyari kerja, bikin SKCK malah suruh ngeluarin duit, emang iya Pak? Iya, betul sekali. Dalam pengurusan, sebenarnya sih prinsipnya gini, dalam pendaftaran
untuk menerbitkan SKCK, petugas hanya melihat dia terdaftar aktif apa tidak. Tidak diwajibkan dia harus bayar iuran. Jangan sampai dia tergolong masyarakat yang kurang mampu, Betul. atau dia mungkin terdaftar pada segmen lain. Segmen lain misalnya masuk anggota keluarga dari pensiunan dan segala macam yang sudah dibayarkan iurannya. Jadi tidak serta-merta harus bayar iuran. Kecuali memang kalau dia belum terdaftar sama sekali, apabila dia orangnya mampu, silakan daftar secara mandiri. Tapi kalau tidak mampu, tentu ada prosesnya, pendataan dari kelurahan, desa, sampai diajukan ke pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Jadi memang tidak diwajibkan dia orang harus daftar secara mandiri. Jadi prinsipnya pada saat pengecekan kartunya terdaftar apa tidak, aktif apa tidak, itu saja yang ada saat ini. Oke, nah itu kita bisa digarisbawahi ya teman-teman, bahwa intinya adalah kartunya itu aktif ya Pak, karena sebenarnya pemerintah itu mau memastikan bahwa ini calon pekerja, calon pengurus ini punya perlindungan kesehatan tadi ya Pak ya, nggak harusnya terbayar kok. Kalau misalnya memang dirasa tidak mampu, bisa terdaftar tadi yang penerima bantuan iuran. Nah Pak, mungkin bisa diinformasiin kalau misalnya seandainya aku belum pernah punya nih BPJS Kesehatan, kan selama ini yang terinfo bahwa kalau kita daftar baru harus nunggu 14 hari. Nah saya mau bikin SKCK-nya besok, emang iya harus nunggu 14 hari? Ya sebenarnya sih di aturan misalnya ada alur pada saat pendaftaran awal, pengecekan penyetoran berkas awal, di situ dilakukan pengecekan apakah dia sudah terdaftar atau belum. Apabila sudah proses berlanjut. Apabila belum, akan diadvokasi untuk melakukan pendaftaran. Jadi pada saat proses ini, alurnya pada proses terakhir untuk penerbitan, disitulah baru dipastikan. Terus pastikan kepesertaan terdaftar apa tidak. Bagaimana nih? Kita ngurusnya, kita baru daftar mandiri kan, kalau tunggu aktif tunggu 14 hari. Pada saat proses pengecekan hanya dicek apabila dia aktif, SKCK diterbitkan. Apabila dia belum terdaftar, dipastikan sudah daftar JKN dengan menunjukkan bukti pendaftaran, yaitu ke Telkom. Oke. Jadi nggak mesti bayar iuran. Jadi kalau peserta mandiri kan kalau ingin daftar pasti menunggu 14 hari baru bisa aktif kartunya. Jadi kalau pada saat untuk peserta mandiri tidak tunggu kartunya dibayar baru bisa diproses atau bisa diterbitkan SKCK-nya. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir. Jadi prinsipnya seperti simpelnya begini, proses syarat pesertaan aktif ini tidak akan menjadi penghalang atau tidak akan menjadi penghambat penerbitan SKCK. Proses akan berjalan seperti biasanya. Cuma pastikan masyarakat ini terdaftar atau tidak, itu aja yang mesti dipastikan. Oke, nah itu jadi tadi adalah kesimpulannya, bukan penghambat dan bukan penghalang, hanya sebagai administrasi saja ya Pak ya. Ketentuannya tetap bisa kok diterbitkan SKCK, bisa diterbitkan SIM-nya, yang penting prosesnya tadi tetap berjalan dan bisa menunjukkan yang penting sudah ada proses pelaporan pendaftaran ya Pak ya, walaupun memang harus menunggu 14 hari. Nah, mungkin Pak bisa disampaikan ke teman-teman apa nih yang ada di rumah, Sobat JKN yang ada di rumah, bahwa kesimpulan tentang program ini, SKCK ini, tentang SIM ini, apa sih dan apa yang tidak perlu dikhawatirkan oleh teman-teman yang ada di rumah? Ya, yang pertama yang perlu diketahui teman-teman, program JKN ini sangat bermanfaat, bukan cuma buat diri sendiri, buat keluarga, buat saudara, tapi buat seluruh penduduk Indonesia. Sangat banyak sekali manfaatnya. Dan tentu setiap dana yang masuk ke program JKN ini akan kembali ke peserta. Seluruhnya ini sudah amanat undang-undang. Dan tentu karena program ini sudah berjalan 1 dekade, kami berharap seluruh masyarakat telah terdaftar program JKN, karena ini menjadi suatu syarat dalam hal pelayanan publik, bukan cuma pengurusan SKCK, SIM, bahkan pengurusan sertifikat, ingin haji, segala macam nanti jadi salah satu syarat untuk menjadikan kepesertaan JKN adalah hak wajib dan kepesertaan wajib aktif. Jadi kami harapkan seluruh masyarakat, khususnya yang belum terdaftar JKN ataupun yang sudah terdaftar JKN, iuran bapak-bapak, ibu-ibu sangat bermanfaat buat program JKN, dan pastikan rutin bayar iuran setiap bulannya. Mungkin itu tambahan. Mantap Pak. Jadi mungkin catatan buat hari ini bahwa sebenarnya
negara itu ingin melindungi seluruh masyarakatnya melalui program JKN yang digerakkan oleh BPJS Kesehatan ya Bapak Ibu ya, walaupun dia tanpa yang berbayar maupun yang berbayar. Intinya adalah status kepesertaannya adalah aktif dulu ya Pak. Oke, mungkin itu Pak Rizal, terima kasih sudah mampir di permen perbincangan menarik JKN. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dari Sobat JKN ada di rumah, bisa ketik di kolom komentar atau bisa kunjungi sosial media dari BPJS Kesehatan atau channel Pare-Pare di Matiro Pare. Gitu Pak, akhir kata terima kasih, sampai jumpa episode berikutnya. Yeay! Wah, one take.